Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1197. Perasaan tidak nyaman. Tak jauh dari situ, burung berwarna-warni itu kebetulan melihat sekilas pemandangan ini dan tanpa sadar menggigil. Pada saat yang sama, saya merasa lebih beruntung. Semua orang di dunia mabuk, tapi aku sadar, tidak seorang pun di dunia ini yang mengerti mengapa aku mundur tanpa melawan. Tetapi aku memiliki pandangan ke depan yang sangat bijaksana. Tunggu dan lihat saja. Chu Chen tidak hanya memiliki pedang abadi pembunuh banteng yang sangat mengerikan, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Selain itu, Chu Chen mungkin memiliki kartu truf yang lebih kuat. Aku ingin menjadi burung berwarna-warni selamanya, terbang mengikuti angin. Tentu saja, impian dunia yang bersatu tidak akan pernah mati. Jika kita bertahan sedikit lebih lama dan mengusir Chu Chen beserta kelompoknya ke wilayah Qin, sekali lagi, bumi akan menjadi satu-satunya yang mendominasi. Orang-orang lainnya tidak mempunyai pikiran sebanyak banteng ilahi 5 warna. Hanya gadis iblis berbusana kupu-kupu, setelah mendengar suara dong, secara refleks mendongak ke kepala botak biksu itu. Gambaran itu sangat jelas dalam ingatannya. Terlalu menakutkan. Seorang biksu bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran ada pertempuran huling saat itu, mengingat gaya organisasi Blood Tone dalam melakukan sesuatu. Bagaimana mereka bisa membiarkan keberadaan musuh alami mereka? Tidak dapat dipungkiri bahwa monumen jasa Chu Chen memang kuat. Namun bagaimanapun juga, Chu Chen sendiri hanya berada di alam kekuatan supernatural. Kalau ditampar ke pendekar alam tubuh emas yang lain, efeknya tidak akan seburuk itu. Namun, kekuatan gaib jasa itu secara alami terukir dengan kekuatan sihir jahat yang menusuk darah, dan itu seperti musuh alami. Dari 5 pembunuh yang menerobos masuk ke rumah keluarga Chu malam ini, Chu Chen sendirian membunuh 3 di antaranya. 2 orang yang tersisa secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kekalahan di bawah ayunan pedang panjang sang jenderal. Pikiran mereka benar-benar kacau. Bukan karena mereka tidak sebanding dengan Jenderal Heng Dao, tetapi karena mereka melihat prasasti di tangan Chu Chen. Di permukaan, itu hanya sebuah prasasti batu biasa, tetapi kekuatan jasa yang dilepaskan pada saat itu langsung membunuh pembunuh duri darah di alam tubuh emas. Itu adalah monumen jasa, itulah kekuatan supranatural dari jasa. Kedua pembunuh Blood Tone terkejut seolah-olah ada bom yang tiba-tiba meledak dalam pikiran mereka. Ledakan, kedua pembunuh Blood Tone mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan Jenderal Heng Dao. Tiba-tiba, salah satu pembunuh Blood Tone menyerang balik Jenderal Heng Dao dengan panik, dan yang lainnya berbalik dan pergi. Organisasi Blood Tone tidak akan membiarkan kekuatan magis muncul kembali di dunia. Dia ingin menyebarkan berita ini dan membawanya kembali ke organisasi Blood Tone. Saat si pembunuh bergegas keluar, ia juga mengeluarkan telepon genggamnya. Inilah manfaat komunikasi di era baru. Akan tetapi, karena Chu Chen memilih untuk mengeluarkan tablet prestasi, dia tentu tidak akan memberikan pembunuh sengat darah kesempatan untuk menyebarkan berita itu. Saat pembunuh berduri darah menyerbu keluar, Chu Chen juga memperlihatkan kekuatan tak terlihatnya dan muncul di hadapannya seperti hantu.
Sebelum pembunuh berduri darah bisa menekan tombol apapun di teleponnya, sebuah bayangan muncul di depan matanya. Monumen jasa ditekan dengan kuat. Dalam sekejap, pembunuh duri darah ingin melarikan diri. Tetapi kekuatan jahat duri darah di tubuhnya tampaknya membeku dalam sekejap dan tidak dapat dimobilisasi. Detik berikutnya, monumen jasa itu mengenai kepalanya. Ledakan, hantu ketiga di bawah monumen jasa malam ini. Chu Chen juga bisa merasakan bahwa sebagian kekuatan jasa yang melekat pada jiwanya telah terkuras. Namun, Chu Chen juga jelas merasakan bahwa setiap kali dia membunuh pembunuh berduri darah, kemampuannya meningkat. Membunuh mereka yang pantas dibunuh juga merupakan cara berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan. Sayangnya, laju peningkatan tidak dapat mengimbangi laju konsumsi. Jika tidak, Chu Chen tidak akan takut dengan balas dendam seluruh organisasi Bloodstone. Dia bahkan ingin menantang seluruh organisasi Bloodstone sendirian. Di sisi lain, pembunuh berduri darah, yang ingin menciptakan kesempatan bagi rekan-rekannya untuk melarikan diri, berusaha mati-matian untuk menahan Jenderal Heng Dao. Harga yang dibayarnya tentu saja sangat berat. Dalam sekejap, seluruh kepalanya dipenggal oleh Jenderal Heng Dao. Jiwanya ingin melarikan diri, tetapi tidak dapat lolos dari cengkeraman pedang panjang Jenderal Heng Dao. 5 pembunuh alam tubuh emas semuanya terbunuh. Chu Chen mengeluarkan cangkang pengintip langit dan memeriksa kemana-mana untuk memastikan tidak ada lagi pembunuh tusuk darah di sekitarnya. Aku segera mengirim pesan kepada pamanku yang kedua. Beritahukan kepada anggota 2000 agar tidak perlu terburu-buru ke sini. Yang sudah ada di sini sebaiknya pergi saja. Di luar, Chu Kaiping telah menunggu dengan cemas. Dan akhirnya menerima pesan dari Chu Chen. Chu Kaiping sangat gembira dan segera memberi perintah. Setelah menghela napas lega, Chu Kaiping tertegun. Mengapa Chu Chen tidak langsung menelepon dan mulai mengetik pesan teks? Aku tak bisa menemukan jawabannya. Jiang Kufeng juga memperhatikan perilaku Chu Chen dalam mengirim pesan. Dia selalu merasa bahwa Chu Chen menyiratkan sesuatu tentang dirinya. Jiang Kufeng masih teringat adegan Chu Chen terus-menerus menyerang pembunuh berduri darah. Dia ingin mendesah, dan segera melihat burung berwarna-warni di sebelahnya. Burung berwarna-warni itu merasakan pikiran batin Jiang Kufeng sejenak, lalu membuka mulutnya dan berteriak dengan jujur. Hebat. Chu Chen menyapu ke bawah dan berkata, apakah semuanya baik-baik saja? Chu Chen juga menatap biksu itu, kecuali penyihir tua itu ditebas dengan pisau karena kehabisan tenaga. Yang lainnya baik-baik saja. Biksu Yitong segera menjawab, matanya menunjukkan rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Chu, atas bantuanmu. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu melotot tajam ke arah kepala botak biksu itu, lalu mengucapkan terima kasih kepada Chu Chen. Mereka berdua tahu bahwa merekalah yang membawa pembunuh berduri darah ke sini malam ini. Chu Chen bukan saja tidak menyalahkan mereka, dia juga membantu mereka membunuh pembunuh berduri darah. Kita harus membalas anugerah penyelamat hidup itu dengan rasa terima kasih. Keduanya meyakinkan Chu Chen bahwa mulai hari ini, mereka akan bergabung dengan 2000 dan akan setia serta berdedikasi, memainkan nilai-nilai mereka, dan berusaha sekuat tenaga untuk membangun tubuh emas guna membantu Chu Chen dalam melawan organisasi Bloodstone. Chu Chen membungkuk kepada mereka berdua dan berkata,
Atas nama 2000, saya menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Gadis iblis Diei dan Biksu Yitong kemudian meninggalkan rumah keluarga Chu. Mereka akan melapor ke kantor pusat besok. Chu Chen dan Song Yan berjalan menuju Jiang Kufeng bergandengan tangan. Saudara Feng, terima kasih banyak. Chu Chen juga melirik burung berwarna-warni itu. Suara "wow" dari burung berwarna-warni tadi terdengar sangat kuat. Jiang Kufeng memasang ekspresi muram dan mengangguk ringan. Burung berwarna-warni di bahunya langsung berbicara. Lain kali jika ada musuh yang tidak dapat kau hadapi, biarkan aku datang dan membantu lebih awal. Terutama saat ada banyak orang. Biarkan aku berjalan-jalan lebih sering dan pamer. Burung berwarna-warni itu sedikit malu untuk berbicara. Karena apa yang dikatakannya adalah apa yang sedang dipikirkan Jiang Kufeng saat itu. Jiang Kufeng juga menatap burung berwarna-warni itu dengan tatapan kosong. Burung ini sangat jujur. Tidak bisakah Anda menangkap sedikit intisari dari apa yang saya pikirkan? Tidak, burung ini perlu dilatih dengan baik. Sosok Jiang Kufeng melintas. Dan dia pergi secepat yang dia katakan, menghilang dalam kegelapan malam. Yan, kembalilah dulu dan temani Nanan. Kebisingan malam ini mungkin membuatnya takut. Chu Chen berkata, aku akan melihat-lihat dan melihat apakah ada orang yang mencurigakan. Setelah pertempuran ini, meskipun 5 pembunuh utama alam tubuh emas Blood Chi telah terbunuh, Chu Chen masih memiliki sedikit perasaan gelisah di hatinya. Ini adalah perasaan yang sangat halus, mustahil untuk dirasakan secara hati-hati, namun tetap melekat. Setelah Song Yan berbalik dan pergi, Chu Chen melompat berdiri dan menatap Jenderal Heng Dao yang tengah duduk bersila dan mengatur napasnya. Jenderal, bagaimana kalau kita jalan-jalan saja? Setelah perang, Jenderal Heng Dao tidak datang atau pergi atas inisiatifnya sendiri. Chu Chen punya ide dalam benaknya. Mungkin ada peluang untuk memenangkan hati Jenderal Heng Dao dan mengajaknya bergabung dengan 2000. Bab 1198 Lampu Dewa Guiksu di bawah naungan malam, di tembok rumah keluarga Chu. Chu Chen dan Jenderal Heng Dao berdiri di setiap sisi. Jenderal Heng Dao memegang pedang panjang di tangannya. Dia tinggi dan kuat, dengan alis tebal dan mata besar. Mata Chu Chen sesekali melirik ke arah jenderal yang membawa pedang. Orang di depannya adalah seorang jenderal hebat yang benar-benar pernah bertempur di medan perang pada zaman dahulu. Untuk sesaat, Chu Chen tidak tahu bagaimana cara mengobrol dengannya. Bicara tentang romansa di medan perang, saya mengambil alih tubuh seorang pengedar narkoba di perbatasan. Jenderal Heng Dao lah yang berinisiatif bicara, memecah kesunyian, dan omong-omong, saya juga membersihkan sarang narkoba itu. Chu Chen langsung mengacungkan jempol. Jenderal itu perkasa. Keduanya saling berpandangan, tidak mampu mengucapkan kalimat berikutnya. Yang paling aku benci adalah obrolan canggung seperti ini. Chu Chen menghela nafas. Lebih baik bersama para suster, dan dia tidak pernah mengalami perasaan obrolan canggung. Jenderal, Anda telah melihat apa yang terjadi malam ini. Chu Chen memutuskan untuk mengabaikan semua rutinitas lainnya dan langsung ke pokok permasalahan. Bertanya langsung. Saya ingin mengundang jenderal untuk bergabung dengan 2000. Anda dan saya akan bergabung untuk melawan organisasi Blood Tone. Tidak ada masalah untuk bergabung dengan 2000. Tapi saya punya satu syarat.
Jenderal Hengdou juga orang yang lugas. Saya datang ke ibu kota hanya untuk mencari bantuanmu. Bantuan apa? Chu Chen berkata tanpa pikir panjang. Jenderal Hengdou tampak serius dan hikmat. Setelah kembali ke Gunung Langjutsu, saya menemukan bahwa harta karun di bawah saya telah hilang. Saya harap Anda dapat membantu saya menemukannya. Chu Chen tertegun. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke tempat di mana harta karun Jenderal Hengdou disimpan. Bagaimana ini bisa hilang? Jenderal Hengdou menjawab dengan suara yang dalam. 2000 tahun yang lalu, ada ribuan monster yang merajalela di Gunung Langjutsu. Saya diperintahkan oleh jenderal untuk melenyapkan monster-monster di Gunung Langjutsu dan mendirikan altar Tongtian untuk menekan roh-roh jahat yang tersisa di Gunung Langjutsu. Pada saat itu, jenderal memberi saya sebuah harta karun. Energi spiritual surga dan bumi telah habis, dan jiwa saya hampir runtuh. Sebelum saya tertidur lelap, saya meletakkan harta karun itu di bawah batu hamil dewa. Ternyata bukan bayi itu. Chu Chen segera bertanya, harta karun apa itu? Itu sebuah lampu, jawab sang jenderal. Chu Chen tertegun, matanya penuh kebingungan. Lampu jenis apa yang dianggap sebagai harta karun oleh Jenderal Hengdou? Ketika sang jenderal memberiku lampu kuno itu, dia mengatakan padaku bahwa lampu itu dapat mengusir semua setan dan iblis. Jenderal Hengdou berkata dengan suara yang dalam, setelah aku mengusir setan-setan di Gunung Langjutsu, aku mendirikan altar Tongtian. Dan lampu kuno itu tetap berada di altar Tongtian sejak saat itu. Lampu kuno yang dapat menaklukkan setan dan monster. Chu Chen mengerti bahwa mungkin lampu kuno itu adalah senjata ajaib yang sangat kuat dari zaman kuno. Apapun yang dapat dianggap sebagai harta karun oleh Jenderal Hengdou, jelas bukan benda biasa. Saya akan meminta Departemen Dewa Patroli untuk membentuk satuan tugas khusus untuk menemukan lampu kuno itu. Chu Chen segera berkata, Jenderal, gambar saja penampakan umum lampu kuno itu. Jenderal Hengdou mengangguk dan berkata, 2000 tahun telah berlalu, dan tidak ada iblis yang muncul kembali di Gunung Langjutsu. Yang lebih saya khawatirkan adalah seseorang telah mengambil lampu kuno dan pergi ke laut. Lentera kuno itu pergi ke laut. Chu Chen bingung. Jenderal Hengdou berkata, lampu kuno yang hilang itu dulunya memiliki nama, yaitu lampu Dewa Guiksu. Konon katanya, jika Anda menyalakan lampu Dewa Guiksu dan menuju ke dasar laut, ada kemungkinan besar Anda akan memasuki tanah Guiksu di bawah bimbingan lampu tersebut. Jangan pernah berhenti sampai kata-katamu mengejutkan dunia. Chu Chen hampir melompat dan membuka matanya lebar-lebar. Lampu ajaib Guiksu, temukan tempat Guiksu. Momen ini membuat Chu Chen merasa cemas. Organisasi Bluton yang tiba-tiba muncul di depannya telah membuatnya merasa sangat sulit untuk dihadapi. Chu Chen menganggap penghancuran organisasi Bluton sebagai hal paling penting saat ini. Jika saat ini, tanah Guiksu ditemukan dan gerbang menuju wilayah Qin dibuka, maka era ini pasti akan kacau balau. Jika hari ini benar-benar datang secepat ini, Chu Chen merasa bahwa ia bisa berbaring dan beristirahat. Organisasi Bluton sendiri sudah membuatnya sakit kepala. Sekarang orang-orang kuat dari kerajaan Qin telah kembali. Siapapun di antara mereka dapat membunuhnya dengan satu tamparan. Jenderal, Anda segera menggambar bentuk kasar lampu ilahi Guiksu.
Saya akan segera mengatur satuan tugas Dewa Patroli untuk bergegas ke Gunung Langjutsu untuk mencari petunjuk yang relevan. Pada saat ini, Chu Chen bahkan merasa bahwa lampu ilahi Guiksu lebih penting daripada organisasi Duri Darah. Chu Chen menyerahkan selembar kertas dan pena kepada Jenderal Hengdao. Jenderal Hengdao mengambilnya, berpikir sejenak, melihat kertas dan pena di tangannya, membuangnya, melompat turun, dan melambaikan pedang panjang di tangannya untuk menghunus di dinding. Chu Chen menjawab panggilan Jiang Kufeng. Saudara Feng, Anda mungkin perlu mengerahkan kekuatan laut. Minta saudara-saudara Anda untuk memperhatikan apakah ada orang yang membawa lampu ajaib kuno ke laut. Saya akan mengirimkan penampakan spesifiknya nanti. Tunggu sebentar. Aku sedang melatih burung itu. Suara burung penerjemah datang. Chu Chen tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa Jiang Kufeng akan segera datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Jenderal Hengdao sangat cepat. Setelah Chu Chen menutup telepon, dia sudah menggambar garis besar lampu ilahi Guiksu dan memberitahu Chu Chen ukuran, berat, dan informasi lainnya tentang lampu ilahi Guiksu. Chu Chen mengintegrasikan informasi tersebut, mengeditnya menjadi data, dan mengirimkan salinannya ke Jiang Kufeng. Dia memang khawatir seseorang akan mengetahui fungsi lampu ilahi Guiksu dan pergi ke laut untuk menyalakan lampu ilahi Guiksu dan menemukan tempat Guiksu. Jangan khawatir, lampu ilahi Guiksu tidak mudah dinyalakan. Selain itu, setelah dinyalakan, akan butuh waktu untuk menemukan tempat Guiksu. Jenderal Hengdao berkata, kita masih punya cukup waktu untuk menemukannya. Chu Chen mengangguk, merenung sejenak, dan akhirnya memanggil Jiang Yingtao. Saudari Tao, rencananya telah berubah. Anda tidak perlu menyelidiki organisasi Bloodstone untuk saat ini. Chu Chen berkata, aku akan mengirimkan beberapa informasi kepadamu. Pergilah ke Gunung Langjutsu dan carilah lampu kuno yang hilang. Organisasi penyengat darah datang terlalu cepat. Malam ini, 5 penguasa alam tubuh emas datang untuk membunuh Sui Qi. Tidak ada artinya menyelidiki latar belakang Sui Qi sekarang. Chu Chen yakin gelombang serangan Sui Qi berikutnya akan segera datang menemuinya lagi. Jiang Yingtao jelas tercengang, namun tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya mengikuti perintah pemimpinnya. Tim pengintaian ke-9 berangkat semalaman dan menuju Gunung Langjutsu. Saat Chu Chen berkomunikasi dengan Jenderal Hengdao, dia juga memperhatikan situasi di sekitarnya. Saya tidak menyadari adanya hal yang aneh. Jenderal Hengdao berdiri dan berkata, saya akan pergi ke Qiandi dan menemukan Dewa Merah. Chu Chen sangat gembira. Ini tidak bisa lebih baik lagi. Jenderal Hengdao juga seorang yang tegas, jadi dia segera berangkat. Chu Chen berdiri di dinding dan mengamati sekelilingnya dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia berbalik. Angin malam bersiul. Setelah perang, rumah keluarga Chu menjadi reruntuhan. Paviliun runtuh, banyak bangunan hancur, dan tentu saja, bunga, tanaman, dan pepohonan mengalami kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tepi danau, seekor belalang sedang berbaring dengan tenang di bawah sehelai daun. Di tengah malam, ia bergerak sedikit, merangkak keluar dari bawah daun, dan memperlihatkan kepalanya. Bagai dirasuki roh, belalang itu menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu melompat menjauh dan menghilang dalam kegelapan, bersambung.